Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video Ngulik Saham Profita Institute. Pada hari ini, Minggu 27 November, jam 12 siang, kita akan ngulik saham MPPA. Kita kulik saham MPPA ini karena ada yang nanya. MPPA beberapa hari terakhir itu masuk top volume loh. Kok nggak dikulik? Menarik apa nggak itu? Nah, itu pertanyaannya. Sekarang mari kita kulik lebih lanjut saham MPPA-nya teman-teman. Seperti biasa saat kita hendak memulai kulik saham, jangan lupa zoom in, zoom out supaya tahu riwayat saham ini di mana posisinya dan seterusnya. Dan setelah kita zoom out, ternyata kita tahu bahwa hari ini saat harga 198 itu sudah di area bawah karena si support terkuatnya si MPPA ini pernah di harga 70-an gitu kan. Sekarang harganya di 198 dan harga tertingginya itu di 1200-an. Nah, ini data apa namanya 4 tahun terakhir gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya apakah saham MPPA ini menarik? Teman-teman, kalau kita perhatikan saham MPPA itu mulai di apa namanya ada volumenya itu saat sekitar bulan Februari 2021. Sebelumnya dia volumenya nggak ada. Ini teman-teman perhatikan. Nah ini kan nggak ada volumenya nih. Jadi volumenya dia hilang, nggak ada. Kemudian mulai 2021 dia ada volume dan langsung ini kenaikan yang tinggi sekali. Kemudian dia turun, kemudian saat dia naik tinggi ada volume gede, turun dia volumenya hilang, naik volume gede, turun volume di bawah MA20 dan sekarang nggak ada volume dan beberapa hari ini ada volume lagi cukup tinggi gitu kan. Itu diawali dari kenaikan yang tinggi pada tanggal 27 Oktober. Dia naik tinggi gitu kan, volumenya tinggi banget dan kemudian dia sampai hari ini masih naik tinggi gitu kan, masih terus naik. Nah, sekarang pertanyaannya apakah saham ini menarik? Nah, teman-teman, seperti biasa kalau kita tahu saham itu menarik apa tidak, kita bisa perhatikan apa namanya trennya. Dan menurut saya saham MPPA ini masih belum uptrend, teman-teman. Dasarnya apa? Karena dia masih lurus ini. Nah, ini gitu kan. Jadi dia masih lurus, belum membuat gunung, belum membuat pantulan, belum turun dan centil itu belum ada. Dia masih lurus begini aja sahamnya gitu kan. Jadi ini menurut saya masih belum uptrend. Kemudian selanjutnya kita perhatikan doanya. Tanggal 24 Oktober sampai hari ini naik, naik tinggi gitu kan. Dari harga 110-an ke harga 190-an itu tinggi. Sekarang kita cek pada saat naik itu ada apa dari tanggal 24 Oktober teman-teman. Ternyata kalau kita perhatikan pada saat dia naik tinggi itu dari 24 Oktober sampai 25 November dia ternyata ada distribusi dan kita perhatikan siapa yang belanja YPPD retail. Sementara RX dan KZ dia jualan tanpa belanja. Nah, jadi ini sebenarnya adalah untuk naik semu gitu kan. Nah, sementara asetnya perhatikan dia distribusi amat sangat gede banget. Perhatikan, pada saat naik dia belanja hanya 103.000, jualannya 1,4 juta. Jadi 10 kali lipat jualannya. Jadi teman-teman, kita sepakati bahwa pada saat naik ini, jadi kalau kita kotakin pada saat ini, ya kan, ini sebenarnya itu adalah naik semu. Ini naiknya semu, naiknya bohongan. Kenapa kok naik bohongan? Karena saat naik ada distribusi. Karena teori ekonomi itu kalau naik itu harusnya ada akumulasi. Lah ini kok naik ada distribusi. Nah ini tentu yang saya sebut jebakan Batman di judul video ini. Sekarang kita perhatikan, saya jadi penasaran. Sekarang kita lihat pada saat naik ini teman-teman. Jadi dia kan pernah naik 2 kali nih. Sekarang kita lihat yang naik pada saat Maret, tanggal 8 Maret sampai tanggal 28 Maret ada apa kita cek. Ini dia juga naik tinggi gitu kan pada saat Maret ini. Nah, perhatikan. Pada saat Maret ini ternyata saat naik tinggi pun dia ada distribusi gede banget. Belanjaan hanya 600 juta, jualannya apa namanya 3,6 juta. Ini 6 kali lipat jualannya. Ini naik loh harganya loh, gitu kan? Nah, all-nya pun juga distribusi dan PD yang belanja. Jadi pada saat naik ini teman-teman, pada saat naik ini itu juga naik semu teman-teman. Nah ini. Jadi pada saat naik ini naik semu, gitu kan? Ya sama dengan yang ini, gitu kan? Sekarang kita cek yang naik sebelumnya. Naik sebelumnya dari tanggal berapa ini kita cek dari tanggal 28 Januari sampai 8 Februari.
Ini juga naik, kita cek dari tanggal 28 Januari, dia distribusi lagi teman-teman. Gitu kan? PD masih ada di top 3 buyer, gitu kan? Asetnya kita perhatikan, ternyata asetnya juga distribusi. Belanja 1,6, jualan 5,1 juta. Jadi teman-teman, pada saat naik ini teman-teman, jadi kalau kita kotakin pada saat ini, gitu kan? Kemudian pada saat ini, gitu kan? Ini ternyata sama teman-teman. Ini ternyata ada naik semu, gitu kan? Dan ternyata emang kejadian setelah naik dia turun gitu kan. Dan sekarang si MPPA ini juga dalam fase naik semu. Maka menurut saya, teman-teman kalau mau beli saham ini itu jangan sekarang, gitu kan. Jadi kalau saya sendiri kalau udah ngetahui saham seperti ini tidak menarik. Lebih baik cari saham yang lain gitu kan. Cari saham yang lain. Tetapi kalau teman-teman itu apa namanya tertarik karena beritanya bagus, kebetulan beritanya MPPA itu ada berita yang bagus. Salah satunya adalah dari sisi online dia menghasilkan rekor pencatatan penjualan terbesar gitu kan. Nah, kalau teman-teman naksir karena itu, teman-teman ya yang pertama teman-teman tunggu di uptrend dulu teman-teman. Jadi kita tunggu saat dia turun dulu. Jadi dia udah di sini turun dulu sampai di sini deh. Sampai di harga 120-an, 130-an. Nah ini nah. Kemudian dia naik, nah itu baru kita beli. Apalagi saat ini itu harga MPPA masuknya kategorinya mahal karena stokastiknya di angka 75. Tunggu deh turun di angka 40-an, 30-an baru kita mulai masuk. Itu kesimpulan dari MPPA. Kemudian kalau kita perhatikan apa namanya si MA-nya, dia udah lama di bawah MA 200 ya. Dia sejak 2021 dia di bawah MA 200. Apakah sekarang akan menembus MA 200? Ya kita belum tahu, tetapi yang kita perhatikan adalah si MA 20 itu gagal menembus MA 120 sebelumnya. Dan hari ini apa namanya si MA 20 ini masih belum nembus. Jadi teman-teman opsi pertama mungkin bisa nunggu MA 20 motong MA 120 baru nanti mulai beli. Gitu kan? Kita tunggu dulu deh belum uptrend ini masih naik gitu kan. Kemudian dari Bollingernya pun Bollingernya mulai membuka gitu kan, udah naik ngikutin Bollinger, tapi kalau diingat sebelumnya pun juga sama, dia buka gitu kan. Kemudian saat naik tinggi dia tinggal turunnya. Jangan sampai kita beli ini kemudian harganya malah turun gitu kan. Jadi kita tunggu dulu aja teman-teman. Kemudian dari ACE-nya juga udah ketinggalan jauh gitu kan, udah ketinggalan jauh, sudah di atas MA 13. Nah, itulah teman-teman. Itulah bahasan tentang MPPA. Sebelum saya akhiri, saya ingin sampaikan bagi teman-teman yang masih baru, masih belum bisa analisa saham dengan komprehensif, saya ingin sampaikan bahwa di Profita itu ada kelas privat teman-teman. Kelas privat Profita itu disusun dengan kurikulum yang mudah dipahami oleh siapa saja, termasuk yang awam sekalipun. Dan menariknya, kelas privat Profita itu bergaransi uang kembali 100% apabila teman-teman tidak mampu mencatatkan profit dan analisa mandiri. Gitu kan? Informasi lebih lengkap silahkan cek kolom deskripsi. Oke, demikian video kali ini. Jangan lupa perhatikan disclaimer yang ada di akhir video ini. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.